Lalu bagaimana hukumnya mengerjakan sholat di atas kapal yang sedang bergerak? Kapal itu kalau lautnya sungainya lurus, kami cinta rumah ibadah, ada acara di masjid, baleho spanduk gambar orang, juga acara kurban gambar sapi dipasang dalam masjid, depan imam sholat gambar. Bagaimana Pak Ustadz? Janganlah dipasang gambar kobau di muka imam. Nanti khawatirnya waktu imam tuh sujud dipoto anak-anak di belakang, dimasukkannya ke internet, imam kami menyembah kobau. Tapi gambar tak sama dengan patung. Itu gambar Abdul Somad, itu bukan patung. Ini gambar Abdul Somad, gambar ganteng juga Pak Camat nih. Sampailah hati panitia, pas giliran Pak Camat dicarinya gambar yang paling ganteng. Pas aku tengoklah muka aku hitam nih bun. Gambar ni tak sama patung. Ada orang yang mengatakan gambar itu sama patung. Tidak. Sudah kubahas dalam buku 37 masalah populer. Ada yang membawa buku. Mana buku 37 masalah populer? Mana? Tak ada. Ada ku bahas di situ apakah gambar itu patung? Gambar bukan patung. Jadi kalau ibu meletakkan gambar di ruang tamu tidak apa-apa. Selama gambarnya menutup aurat. Jangan foto nikah dulu terbuka, ditengok tamu. Cantik juga bini kau ya. Kesimpulannya gambar bukan patung. Seorang berimpak untuk pembangunan masjid. Ketika masjid dibongkar, dibuat lebih besar, apakah boleh pecahan tersebut digunakan untuk kepentingan sosial lainnya, menimbun jalan? Syarat wakaf tak boleh hilang. Kalau hilang namanya infak. Kalau tak hilang namanya wakaf. Kalau hilang namanya infak. Apakah mengasih lilin disebut dengan wakaf? Enggak. Karena lilin waktu dibakar hilang. Maka duit yang masuk ke dalam masjid itu tidak disebut wakaf. Itu namanya infak. Karena duit akan bayar listrik, duit untuk gaji guru mengaji, duit untuk honor imam dan khatib. Maka duit habis itu namanya infak. Sedangkan wakaf tak boleh hilang. Wakaf tanah, wakaf semen, wakaf batu bata tak boleh hilang. Maka kalau masjid ini nanti dibesarkan, semen-semen ini diruntuhkan, dia mesti balik ke masjid ini lagi, dimasukkan jadi cor bawah, jadi lantai. Kalaupun ada yang dijual, berapa harga jualnya? 500.000. Duit 500.000 itu dibelikan lagi ke semen untuk masjid.
barulah dia disebut dengan wakaf. Wakaf tak boleh dialihkan. Maka saya membuka rekening yayasan wakaf masjid. Duit wakaf masjid tak boleh buatkan ke kelas. Wakaf kelas, duit wakaf kelas tak boleh lari ke yang lain. Yang ketiga, rekeningnya infak operasional gaji guru untuk anak yatim dan lain-lain. Tidak boleh untuk yang lain dilarikan, karena ini namanya wakaf. Hati-hati pengurus masjid, pengurus yatim, pengurus panti asuhan dan lain sebagainya, jangan sampai niat baik kita rusak gara-gara tak paham fikih muamalat. Kertas yang terakhir, di Kecamatan Kubu ada tradisi ratib keramat Rambai, di mana kami bersama-sama bertahlil sepanjang sungai Kubu menggunakan sampan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dilaksanakan setahun sekali, biasanya 3 hari setelah Idul Fitri. Acara dimulai jam 11 sampai ke tempat tujuan lebih kurang jam 2 siang, dan kembali ke darat lebih kurang masuk waktu asar. Pertanyaan, bolehkah menjamak qasar solat zuhur yang tinggal karena tak disediakan tempat solat di laut? Tidak boleh qasar karena tidak sampai musafir 89 km. Saya ke Kubu, boleh tak ke Kubu ni qasar? Boleh, karena di Pekanbaru ke Kubu tak tahu entah berapa, pokoknya jauh lah. Maka boleh, karena sudah 89 km. Kurang dari 89 km tidak boleh qasar. Bagaimana dengan jamak? Saya khawatir nanti kalau saya bilang boleh jamak tak boleh qasar, semua orang menjamak. Solusinya bukan begitu. Solusinya, buatkan tempat sholat ada di tepi itu, dibuatkan pentas macam ini, sholat ganti-gantian supaya ratib zikirnya tetap dan sholatnya tidak tinggal. Lalu bagaimana hukumnya mengerjakan sholat di atas kapal yang sedang bergerak? Kapal itu kalau lautnya sungainya lurus, kapalnya lurus, menghadap dia ke arah kiblat. Mana kiblat sana? Allahu Akbar. Jadi kapal itu kalau lurus tak belok-belok, insya Allah. Tapi kalau kapal itu membelok, dia mesti bergerak ikut arah kiblat. Kapal itu membelok ke sini, maka dia mesti bergerak. Kalau berjamaah berbahaya, silap-silap makmum jadi imam, imam jadi makmum. Tapi kalau dia sholat sendiri bisa, agak berbelok. Kiblat tak boleh, kiblat berbelok sampan dia tetap. Begitu caranya kalau kapal itu bergerak pada sholat fardu. Kalau pada sholat sunat cukup di awalnya saja. Nabi naik onta, di awalnya menghadap kiblat. Sesudah itu onta itu berbelok, dia tak bergeser lagi. Tapi pada sholat fardu maka dia mesti tidak boleh, karena syarat sahnya sholat fawalli wajhaka syatral masjidil
Apa yang dilakukan dengan ratib? Ratib artinya zikir yang dilaksanakan secara terus menerus, itulah ratib. Makanya ada ratib toga karena ratibnya berdiri, ratib keramat rambai karena ratibnya di atas sampan. Itu adalah ijtihad ulama-ulama kita dulu. Menengok perbuatan haram, datang orang membawa kepala kerbau, kepala kambing, kepala sapi, disembelihkan ke tanah untuk menanam ke dalam tanah, maka datang ulama mengatakan haram menanam kepala kambing ke dalam tanah. Lalu yang dimasukkan ke dalam tanah itu hanya darahnya saja, karena darah najis tak boleh dimakan. Lalu kepala kambingnya itu, kepala kambingnya bawa ke rumah digulai, nanti aku makan. Mengusir hantunya, mengusir hantu dalam Islam bukan dengan dikasih kepala kambing, tapi diratibkan. Meratib afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya rumah baru diratibkan la ilaha illallah, sungai diratibkan la ilaha illallah, kebun diratibkan la ilaha illallah. Akhirnya setan lari tunggang langgang litang pukang. Setannya lari, orangnya jadi setan. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah meratib, berzikir. Apalagi kubu ini negerinya tarekat Naqsabandiyah. Yang belum bersuluk segera bersuluk. Dengan bersuluk itu dia meratib. Zikirnya ismuzat Allah, 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 sesuai dengan firman Allah, allazina yazkuruna Allah, orang yang berzikir menyebut mengingat Allah, qiyaman waktu tegak, wa qu'udan waktu duduk, wa ala junubihim waktu berbaring. Negeri kubu, negerinya para ulama, negerinya Syekh Abdul Wahid, cucu dari cucu siapa? Syekh Abdul Wahab Rokan, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Negerinya para orang-orang berzikir. Jangan kotori dengan narkoba, jangan kotori dengan zina, jangan kotori dengan judi, jangan kotori dengan perbuatan maksiat. Mudah-mudahan disampaikan Allah segala niat baik kita. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sirril Fatiha.